Jemaat Maha Tuhan, kasih Allah sungguh sangat terbukti. Dia telah menebus, mengampuni, dan menyelamatkan kita. Karena itu, tetaplah setia berjalan di jalan Tuhan berdasar pada firman-Nya. Kini, firman akan disampaikan dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 20-36. Sebelum itu, mari berdoa. Ya Bapa, terangi jalan hidup kami dengan terang firman-Mu yang akan kami baca renungkan saat ini. Semua yang mengikuti dimanapun berada, biar Roh Kudus menjamah supaya firman sungguh-sungguh mengubahkan setiap kami. Ke dalam kuasa-Mu hamba serahkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan disampaikan dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 20-36. Begini dikatakan, di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah nama-Mu. Maka terdengarlah suara dari sorga, aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Lalu jawab orang banyak itu, kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa Anak Manusia harus ditinggikan? Siapakah Anak Manusia itu? Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Demikian firman Tuhan. Jemaat Maha Tuhan, ketika Yesus datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah, di antara orang-orang yang datang untuk beribadah dalam perayaan itu, terdapat beberapa orang Yunani. Ayat 20. Orang Yunani merupakan gambaran dari bangsa lain, di luar orang Yahudi, yang mau datang rindu untuk berjumpa dengan Yesus. Mereka ingin bertemu dengan Yesus. Mereka memberitahukan keinginan itu kepada Filipus. Dan Filipus memberitahukan kepada Andreas. Selanjutnya Andreas dan Filipus menyampaikan kepada Yesus. Ayat 22. Filipus dan Andreas sebagai murid Yesus
jadi sarana yang dipakai Tuhan untuk membawa bangsa lain datang berjumpa dengan Yesus. Yesus mulai mengajar mereka dengan mengatakan, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Ayat 23. Pernyataan Yesus ini menunjuk pada apa yang akan dialami oleh Yesus, di mana dia akan menjalani salib, jalan penderitaan sampai pada kematian, dan akhirnya ia ditinggikan dan dimuliakan. Tidak ada mahkota, tidak ada kemuliaan tanpa salib. Salib adalah jalan menuju kemuliaan. Menolak salib, maka tidak akan menerima kemuliaan. Dengan demikian, Yesus mengajarkan setiap orang yang mau datang, yang mau mengikut dia, harus siap menyangkal diri, memikul salib, harus siap menderita. Di balik semua itu ada kemuliaan. Nanti lihat Matius 16 ayat 24 dan Markus 8 ayat 34. Yesus menjelaskan dengan menganalogikan biji gandum harus mati agar dapat menghasilkan banyak buah. Ayat 24. Ini menggambarkan bahwa kematiannya akan membawa kehidupan bagi banyak orang. Dan karena itu para murid dan setiap orang yang datang dan percaya kepada Yesus harus sungguh-sungguh mencintai, menyerahkan, melayani, dan mengikuti Yesus. Sehingga dihormati oleh Bapa dan memperoleh hidup yang kekal. Sebab barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Ayat 25 dan 26. Walau dalam kemanusiaan Yesus, apa yang akan dijalaninya sangat berat. Ia merasa sedih dan gentar seperti mau mati rasanya. Yesus katakan, sekarang jiwaku terharu. Dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Ayat 27. Hal ini mirip seperti yang dikatakan Yesus di Taman Getsemani. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Matius 26 ayat 39. Ini menunjukkan bahwa sekalipun Yesus mengalami pergumulan yang amat berat, tetapi akhirnya ia berserah pada kehendak Bapa. Ia harus minum cawan, ia harus mati, sebab untuk itulah ia datang ke dalam dunia, supaya Bapa dimuliakan. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari sorga, aku telah memuliakannya dan akan memuliakannya lagi. Ayat 28. Ketaatan dan kerelaan Yesus pada kehendak Bapa untuk mati semata-mata supaya Bapa dimuliakan terus menerus. Walau orang banyak yang mendengar suara itu tidak mengerti, namun Yesus menegaskan bahwa semua itu bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk semua orang. Ayat 29 sampai 30. Jadi, kematian Yesus semata-mata bukan untuk dirinya, tapi untuk semua orang. Selanjutnya, dalam ayat 31 sampai 33, Yesus menyatakan bagaimana ia akan mati. Ia akan ditinggikan dari bumi. Hal ini menunjuk bahwa ia akan disalibkan dan melalui salib itu akan menarik orang datang kepadanya. Artinya salib Kristus menjadi pusat keselamatan bagi semua orang. Bukan hanya orang Yahudi, tetapi juga bangsa lain yang menerima dan percaya kepadanya. Dan melalui salib Kristus berlangsunglah penghakiman atas dunia ini. Setan dilemparkan. Salib Kristus, kematian Kristus mematikan dan mengalahkan kuasa setan. Salib kematian Kristus mendatangkan kemenangan. Walau orang banyak membantah apa yang dikatakan Yesus, bahwa dia akan disalibkan, mereka berpegang pada Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya, dan karena itu tidak akan mengalami kematian. Ayat 34. Pemahaman yang berbeda ini dipertegas oleh Yesus agar memanfaatkan waktu yang ada. Waktu ini singkat, selama terang itu ada. Terang menunjuk kepada Yesus
sebagai sumber terang. Umat diajak untuk percaya kepada Yesus supaya menjadi anak terang dan berjalan dalam terang, supaya kegelapan tidak menguasai, sebab berjalan dalam kegelapan akan kehilangan arah dan akan binasa. Tetapi berjalan dalam terang, berjalan dalam Yesus sumber terang, dialah jalan yang benar yang menuju pada keselamatan. Jemaat Maha Tuhan, di perayaan Minggu Sengsara Yesus Kristus ini, dari bagian firman ini sebagai orang percaya kita diajak pertama, hendaklah kita semakin memiliki kerinduan untuk datang berjumpa dengan Yesus melalui persekutuan yang beribadah dan bersedia jadi alat Tuhan untuk membawa orang datang berjumpa dengan Yesus. Kedua, sebagai pengikut Kristus harus siap memikul salib, siap menyangkal diri, siap menderita, tetap taat dan setia pada kehendak Allah, walau menghadapi tantangan dan penderitaan. Ingat, di balik salib, di balik penderitaan, ada mahkota, ada kemuliaan, dan ada kemenangan abadi. Sebab salib Kristus, kematian Kristus adalah jalan menuju kemuliaan abadi bagi semua orang yang menerima dan percaya kepadanya. Ketiga, kematian Kristus telah mematikan, telah mengalahkan kuasa setan. Karena itu, waktu yang masih ada ini, waktu yang singkat ini, kita harus percaya dan menyerahkan diri sungguh-sungguh kepadanya. Tidak lagi dikuasai oleh kegelapan dunia, tapi harus berjalan dalam terang Tuhan, menjadi anak-anak terang, supaya hidup kita dihormati oleh Bapa di sorga. Semoga demikian. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman telah diberitakan. Ialah kebenaran firman bukan sekedar kami dengar, tapi kebenaran firman sungguh-sungguh memperlengkapi kami. Kami mau hidup dari dan di dalam ketaatan dan kesetiaan melakukan firman-Mu. Semua yang mengikuti pelayanan ini dimanapun mereka berada, hamba tumpangkan tangan dalam nama Yesus. Tuhan jamah, Tuhan ubahkan, Tuhan berkati, dan Tuhan beri kemenangan. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Tuhan Allah menyertai-Mu kemanapun engkau pergi, engkau akan beruntung. Diberi kemenangan dan keselamatan kini dan selamanya. Amin. Trims.